Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam di Indonesia, pada edisi kali ini kita akan membahas salam lintas agama bolehkah? Ini dalam rangka meluruskan pernyataan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Beberapa hari ini viral di media online, Menteri Agama bilang, apakah iya saya ucap salam agama lain keimanan terganggu? Kan tidak. Jadi Bapak Menteri ini melakukan sesuatu sendiri lalu dinilai sendiri. Dia mengucapkan salam agama lain, terganggu apa enggak? Lalu bilang tidak. Nah, dalam berita yang lain dikatakan kalau mengucapkan salam lintas agama apa keimanan menjadi berkurang. Nah, ada juga begitu dan lain sebagainya. Ini perlu kita luruskan. Mengapa? Karena ini masalah agama. Kalau masalah agama itu maka harus dikembalikan pada hukum agama. Kalau hukum agama itu dasarnya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis itu adalah nas, ya. Kalau Al-Quran dari Allah, hadis dari baginda Rasulullah SAW. Lalu ijma itu kesepakatan para ulama, qiyas analogi yang dilakukan oleh para ulama. Itu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Jadi gak bisa kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, misalnya saya kalau begini apa berkurang iman saya apa enggak? Kan enggak. Gak bisa begitu. Iman itu kurang apa enggak tidak diukur dengan ucapan kita, tetapi bagaimana dalam pandangan agama. Memang dalam pandangan agama al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Nah, salam lintas agama ini masuk apa? Salam lintas agama yang sekarang ini lagi viral, ya. Bapak Menteri Agama kita menganjurkan, mengajak, dan ini kayaknya sudah lama salam lintas agama, kira-kira 4 tahun yang lalu. Nah, ini masalah ini ada kitab, ya, yang berjudul Husnut Tanabbuh Lima Warada Fit Tashabbuh. Jadi kitab ini karangan Al-Imam Al-Allamah Najmuddin Al-Ghazi. Ini ulama dari Gaza yang sekarang lagi perang. Beliau namanya Muhammad bin Muhammad Al-Amiri Al-Qurashi Al-Ghazi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau wafat sekitar 400 tahun yang lalu. 1000 berapa begitu tahun, 1000 lebih beliau wafat. Nah, di dalam kitab ini membicarakan tentang ucapan salam orang Yahudi, Nasrani, agama lain. Ya, sesuai dengan konteks yang sekarang. Pertama, kutipan dari kitab ini bukti bahwa salam lintas agama tidak ada. Nggak ada yang namanya salam lintas agama, tuh nggak ada. Mengapa tidak ada?
dalam kitab ini diterangkan, famin akhlaqil yahud wan nasara tarkus salam. Lima alimta annas salam min khususiyati hadhil ummah. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wat ta'min. Di antara akhlak orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah tidak mengucapkan salam. Yahudi Nasrani itu gak ada ucapan salam. Mengapa? Karena apa yang kamu tahu bahwa ucapan salam termasuk keistimewaan umat Islam ini. Yang punya ucapan salam itu cuma umat Islam, yang lain gak punya. Dasarnya mana? Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang-orang Yahudi tidak iri kepada kalian seperti iri hati mereka atas ucapan salam dan bacaan amin. Kita ini punya ucapan salam, mereka gak punya. Yahudi Nasrani akhirnya iri. Loh, kok kita ikut mereka? Mereka gak punya. Gak benar kalau kita ikut mereka. Kita ini sudah punya sebenarnya. Ini satu riwayat ya. Kemudian warawal Hakim At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala a'ta ummati thalatha khisal lam yu'taha ahadun qablahum. Salatas sufuf wa tahiyyata tahiyyata ahlil jannah wa amin illa annahu a'ta Musa ayyad'uwa wa yu'ammina Harun. Wa rawahu al-Harits bin Abi Usamah fi musnadihi wa Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'ab nahwahu. Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 3 perkara kepada umatku yang tidak pernah diberikan kepada seseorang sebelum mereka. Jadi ada 3 keistimewaan ya umat Islam yang enggak dimiliki umat-umat sebelumnya. Apa? Yang pertama yaitu soft dalam sholat. Kita sholat pakai soft yang rapi, mereka gak punya. Dan ini bisa dilihat ya, yang suka lihat TV atau YouTube, mereka di luar agama kita kalau ibadah gak seperti kita softnya. Yang kedua, ucapan salam dengan penghormatan ahli surga. Artinya apa? Assalamualaikum, itu ucapan salam, itu salamnya ahli surga itu. Makanya kita lakukan di dunia. Di dalam Al-Quran kan salam-salam itu kan ahli surga itu. Kita lakukan di dunia. Agama lain gak punya ini, gak punya. Dan ketiga, ucapan amin, mengaminkan doa orang lain. Kecuali Allah berikan kepada Musa untuk berdoa dan Harun yang membaca amin. Maksudnya doa bersama. Salah satunya berdoa, yang satunya baca amin. Ini hanya milik umat Islam. Karenanya kita ini suka doa bersama. Agama lain nggak punya. Karenanya ya kalau doa bersama dengan agama lain ya lucu, mereka nggak punya. Yang punya cuma Nabi Musa dan Nabi Harun itu. Atau misalnya nanti ada doa lintas agama, itu nggak bener itu, mereka nggak punya. Itu punya kita umat Islam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dalam musnadnya, Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab Syu'abul Iman seperti redaksi tersebut. Artinya apa? Salam lintas agama itu tidak ada. Karena yang punya ucapan salam itu hanya umat Islam. Yang lain nggak punya. Jadi ini ada hubungannya dengan teologis. Ini bukan hanya murni sosiologis, pergaulan sosial, bukan, tapi ini memang ajaran agama. Kemudian dalil salam lintas agama tidak boleh. Agama lain sudah gak punya salam, kok kita mau mengakui ajaran mereka? Gak bener tuh namanya, gak boleh. Dalilnya gak boleh mana? Dalam kitab tadi, wa minha al-isyarah iwadan anis salam.
Rawa Abu Ya'la wa ruwatuhu ruwatus sahih wa Tabarani wal lafzu lahu an Jabirin radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslimur rajul bi usbu'in wahidatin yusyuru biha fi'lul yahud. Di antara akhlak mereka Yahudi Nasrani adalah menggunakan isyarat sebagai ganti ucapan salam. Jadi agama lain tuh gak punya ucapan salam, mereka pakai kode atau isyarat. Abu Ya'la telah meriwayatkan dan perawinya adalah para perawi hadis sahih. Dan At-Tabrani dan mengutip redaksi At-Tabrani dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan salam dengan satu jari-jari yang diisyaratkan adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi jumpa jari-jarinya isyarat pada orang, itu Yahudi, itu bukan milik umat Islam. Artinya ya beda, kita punya sendirilah ucapan salam, nggak bisa kita ikut mereka. Kemudian dalam riwayat lain, warwat Tirmidzi an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi wa tasliman nasara al isyaratu bil akuf. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Jadi orang yang meniru budaya agama lain, kata Rasulullah, bukan golongan kami. Artinya apa? Gak boleh meniru-niru agama lain dalam hal-hal yang menjadi ajaran agama, gak boleh. Lalu kata beliau, kata baginda, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang niru-niru Yahudi Nasrani, dilarang. Niru-niru Hindu, Buddha, Konghucu dilarang. Lalu apa yang dibicarakan di sini dalam hadis? Karena sesungguhnya ucapan salam kaum Yahudi adalah memberi isyarat dengan jari-jari. Jangan pakai itu, cara aja gak boleh, apalagi ucapan. Mereka ucapan gak punya. Sedangkan ucapan salam kaum Nasrani adalah memberi isyarat dengan telapak tangan. Jadi kalau jumpa telapak tangannya gini, gak boleh, itu dilarang. Itu tradisi Nasrani. Jadi gak ada salam lintas agama, tuh gak ada. Dan ini masuk ajaran agama ya. Dibilang teologis, ya bisa teologis, karena kita yang punya ucapan salam. Warawal Baihaqi fis Sunan an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallimu taslimal yahud wan nasara fa inna taslimahum isyaratun bil kufuf wal hawajib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam As-Sunan dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengucapkan salam seperti cara kaum Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang mengucapkan salam seperti tata cara agama lain, gak boleh. Karenanya gak ada salam lintas agama, sudah gak boleh. Lalu kata baginda, karena cara ucapan salam mereka Yahudi Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan dan alis mata dengan kedipan. Gak ada itu, kita gak ada. Jadi artinya apa? Dalam ucapan salam sekalipun kita dilarang meniru-niru agama lain. Kok mau ada salam lintas agama? Yang bener lah, gak bener itu. Nah, dari sini saudara-saudara jelas sekali ya bahwa salam lintas agama itu tidak ada. Harapan kita ya, mudah-mudahan Bapak Menteri Agama kita ini benar-benar menjaga tugasnya, melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama. Bukan ngurus ajaran agama. Ajaran agama bukan urusannya Pak Menteri. Ajaran agama ini dari Al-Quran, dari hadis, ijma, qiyas. Ijma ini kesepakatan para ulama, qiyas ini hasil istinbat, ijtihad para ulama. Bukan Pak Menteri yang berijtihad dalam masalah ini.
Dan ini nggak merusak kerukunan kok, nggak ada kerukunan, nggak terganggu. Hanya karena ucapan salam. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika sejak merdeka ya, 17 Agustus 1945. Dari dulu nggak ada berantem gara-gara ucapan salam, nggak rukun gara-gara ucapan salamnya beda. Bahkan dulu ya dari dulu ya begitu memang. Karenanya saya kira ini jelas sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.